Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anastasia Salwasaprudin. Di sini saya akan memaparkan materi hasil analisis esai saya mengenai representasi perempuan dalam budaya patriarki, analisis perbandingan pada novel Romeo Juliet dan Sang Pek Engtai. Saya akan membandingkan dua karya sastra. Sastra bandingan menurut Endaswara merupakan studi teks lintas budaya yang membandingkan dua periode atau lebih yang berbeda, yang lebih memperhatikan aspek waktu serta tempat. Selaras dengan hal tersebut, saya akan membandingkan dua novel yang berbeda, yaitu novel Romeo Juliet karya William Shakespeare dan novel Sang Pek Engtai karya Oe Kim Tiang. Kedua novel tersebut menarik untuk dianalisis dan dibandingkan dengan menggunakan pendekatan struktural serta pendekatan kritik sastra feminis. Dalam analisis perbandingan pada novel Romeo Juliet dan novel Sang Pek Engtai, saya menemukan beberapa persamaan dan juga perbedaan dari kedua novel tersebut. Pada analisis ini, saya menggunakan pendekatan struktural untuk memaparkan perbandingan kedua novel. Akan tetapi, saya hanya membahas 3 unsur saja, yaitu tema, latar, dan juga tokoh. Berikut penjelasannya. Berdasarkan kutipan tersebut, digambarkan dalam novel Romeo Juliet, awal mula pertemuan antara Romeo dengan Juliet. Romeo yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Juliet di sebuah pesta yang diadakan oleh keluarga Capulet. Pertemuan tersebut terjadi lantaran matanya membentur sesosok gadis berwajah jelita dengan tubuh sempurna, yaitu Juliet. Sementara Juliet, ia mengedarkan pandangannya menatap setiap orang yang hadir. Tanpa sengaja, ia tiba-tiba tercekat saat matanya memandang Romeo. Begitulah pertemuan antara Romeo dengan Juliet, kemudian mereka saling jatuh cinta satu sama lain. Berbeda dengan novel Sang Pek Engtai. Berdasarkan kutipan tersebut, digambarkan bahwa Sang Pek dan juga Engtai bertemu untuk pertama kalinya di sebuah tempat peristirahatan. Mereka sama-sama akan pergi ke tempat yang sama, yaitu sekolah Hangciu, lantaran mereka ingin menuntut ilmu di sana dan juga mencari guru yang sama. Begitulah awal mula pertemuan antara Sang Pek dan juga Engtai yang tanpa sengaja memiliki tujuan yang sama. Di samping kisah mereka yang saling mencintai satu sama lain, kisah cinta mereka harus berakhir secara tragis dan juga pilu, lantaran kematianlah yang menjadi penutup dalam kisah ini. Berdasarkan kutipan tersebut, menggambarkan bagaimana kematian dari para tokoh pada novel tersebut. Romeo yang harus mengakhiri hidupnya lantaran ia mengira Juliet telah meninggal di sebuah pemakaman. Romeo meminum racun yang ia beli di sebuah apotek, sedangkan Juliet rela merenggut nyawanya dengan belati milik Romeo yang ada di sekitar makam. Lalu ditusukkannya ke dalam tubuh Juliet hingga membuat ia tewas. Di samping itu, pada kisah Sang Pek Engtai, kematian Sang Pek dikarenakan ia sakit hingga kematian menjemput. Sementara kematian Engtai dirasa kurang masuk akal pada zaman sekarang. Lantaran Engtai diceritakan meninggal dengan cara masuk ke dalam liang lahat makam dari Sang Pek, seolah Engtai ditelan bumi. Begitulah akhir dari kisah cinta mereka yang berakhir dengan kematian. Tokoh Romeo dan Juliet dengan tokoh Sang Pek dan juga Engtai sama-sama melakukan perjuangan yang keras dalam menyatukan kisah cinta di antara mereka. Meskipun mereka harus menghadapi banyak rintangan, tetapi mereka tidak menyerah begitu saja, hingga pada akhirnya kisah cinta mereka harus berakhir dengan kematian. Persamaan dari kedua novel tersebut yaitu tentang keabdian cinta di antara para tokoh, tetapi berbeda dengan cara kematiannya. Novel Romeo Juliet berlatar tempat di sebuah kota kecil yang terletak di Verona, Italia, dengan berlatar belakang peradaban Yunani yang masih kental dengan acara-acara seperti mengadakan pesta, perjamuan makan malam, undangan ke gereja, dan juga pertunjukan panggung terbuka yang melekat di masyarakat. Hal tersebut selaras dengan kutipan yang ditampilkan, bahwa dalam novel Romeo Juliet, keluarga Capulet mengadakan pesta untuk menyambut peringatan Natal dengan mengundang seluruh penduduk Verona. Pada pesta tersebut dirayakan pada malam hari di rumah keluarga Capulet. Berbeda dengan novel Sang Pek Engtai
yang berlatar belakang peradaban Tiongkok yang digambarkan dengan zaman dinasti. Latar tersebut berada di kota Huangqiu, tempat Sang Pek dan juga Eng Tai sekolah untuk menuntut ilmu. Berdasarkan penjelasan tersebut, kedua novel memiliki perbedaan latar kebudayaan yang dapat dilihat ketika para tokoh bertemu. Kisah Romeo Juliet dengan berlatar belakang kebudayaan barat, sedangkan kisah San Pek Eng Tai berlatar belakang kebudayaan timur. Perbedaan latar juga digambarkan dengan budaya yang berbeda sesuai dengan asal negara dari kedua novel tersebut. Dan analisis perbandingan yang terakhir yaitu tokoh. Dalam sebuah cerita, tokoh memiliki peranan penting di dalamnya. Persamaan lainnya yang terdapat dalam novel Romeo Juliet dan Sang Pek Eng Tai, yaitu sama-sama menggunakan nama tokoh utama sebagai judul dalam novel tersebut. Berdasarkan kutipan yang telah saya tampilkan, digambarkan bahwa tokoh San Pek dan juga tokoh Romeo memiliki paras yang tampan. Tokoh Romeo lahir dari keluarga terhormat, yaitu keluarga Montagu, dengan wajah yang tampan dan tubuh tegap, serta memiliki kepribadian atau karisma yang kuat dengan tingkah laku dan kesopanan yang baik, sehingga begitu dicintai di Verona. Begitupun dengan tokoh San Pek. Ia terlahir dengan wajah tampan, serta memiliki sopan santun juga etika yang baik. Berbeda dengan tokoh Romeo, tokoh San Pek terlahir dari keluarga yang sederhana. Setelah saya memaparkan materi mengenai analisis perbandingan dari kedua novel tersebut, sekarang hasil analisis mengenai representasi perempuan dalam budaya patriarki pada novel Romeo Juliet dan novel San Pek Eng Tai. Representasi pada analisis ini mengacu pada penggambaran tokoh perempuan dalam novel Romeo Juliet dan San Pek Eng Tai, yaitu tokoh Juliet serta tokoh Eng Tai. Bagaimana perempuan direpresentasikan dalam novel tersebut. Dalam analisis ini, saya menggunakan pendekatan kritik sastra feminis. Saya fokus membahas 2 poin, yaitu prasangka gender dan ketidakadilan gender. Karena di dalam novel tersebut saya tidak menemukan adanya unsur eksploitasi perempuan di dalamnya. Representasi perempuan dalam budaya patriarki. Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang dimana seorang laki-laki selalu dianggap sebagai pemegang kekuasaan dan perempuan selalu dianggap lebih lemah serta dinomorduakan. Dalam budaya patriarki ini, lelaki selalu mendominasi, bahkan memegang kekuasaan dalam kepemimpinan, dan perempuan lebih sering dianggap sebagai makhluk yang lemah dibandingkan laki-laki. Kedua novel tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat yang patriarkal, yang erat dengan budaya peradaban kuno nenek moyang mereka. Juliet merepresentasikan citra perempuan pada Renaissance atau kebangkitan kembali, peralihan ke zaman modern dari abad 14 sampai 17 Masehi pada masa sejarah Eropa. Berbeda dengan Eng Tai yang merepresentasikan perempuan pada era feodalisme atau sistem sosial pada abad keempat. Berdasarkan kutipan yang ditampilkan, menunjukkan adanya ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi. Hal ini dibuktikan dalam kisah Romeo Juliet dan San Pek Eng Tai. Tokoh perempuan dalam kedua novel tersebut sama-sama akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Subordinasi tersebut seakan-akan tokoh perempuan dalam kedua novel harus menuruti apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Lantaran perjodohan dalam kacamata feminis dianggap sebagai fenomena yang cenderung dan dapat merugikan kaum perempuan. Para tokoh perempuan dalam novel akan dijodohkan oleh orang tuanya. Juliet akan dicarikan jodoh oleh orang tuanya agar rasa sedih yang dialami oleh Juliet tidak berangsur-angsur. Ayah Juliet merasa mencarikan jodoh untuk anaknya merupakan suatu kewajiban bagi orang tua, serta mereka menginginkan jodoh yang sederajat dan usia tidak terpaut jauh dengan Juliet. Berbeda dengan Eng Tai, perjodohan Eng Tai terjadi lantaran terdapat 2 orang perantara jodoh yang datang ke rumahnya. Kedua perantara tersebut bukan sembarangan orang, yang menjadikan ayah Eng Tai berpikir untuk menerima lamaran perjodohan ini. Bahkan, keluarga laki-laki yang akan dijodohkan dengan Eng Tai dikenal dari keluarga termasyhur pada saat itu. Mereka bahkan tidak diberikan kebebasan dalam menentukan perjodohan ini.
Seharusnya para anak memiliki hak atas dirinya sendiri untuk memilih pasangan hidup di masa yang akan datang. Terlihat bahwa status perempuan pada zaman dahulu masih sangat rendah. Kutipan tersebut terlihat adanya ketidakadilan gender dalam bentuk stereotip atau pelabelan negatif yang dialami oleh tokoh perempuan dalam novel tersebut. Baik Juliet maupun Engtai mendapatkan pelabelan negatif dari orang tuanya. Mereka dianggap sebagai anak durhaka, keras kepala, bahkan dianggap gila. Kata tersebut memiliki makna negatif karena biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berperilaku buruk atau tidak terpuji. Tentu saja, pendeskripsian kata tersebut yang dilantarkan oleh orang tuanya merupakan sesuatu yang tidak baik. Lantaran hanya karena Juliet maupun Engtai memberontak dan menentang keinginan orang tuanya tentang perjodohan ini. Meskipun para orang tua mengetahui seorang anak perempuan tidak dapat melawan ayahnya, tetapi demi sebuah cinta, mereka dapat melawan keluarganya, bahkan mengorbankan hidupnya. Artinya, Juliet dan Engtai menggambarkan citra perempuan yang memiliki gagasan tentang pembebasan perempuan pada masa itu, lantaran berani melawan kehendak orang tua mereka. Di samping persamaan terkait perjodohan, terdapat perbedaan citra perempuan dalam novel tersebut. Di Eropa, perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan dalam pendidikan. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan yang setara. Berbeda dengan novel Sanpek Engtai, laki-laki lebih dipentingkan dalam pendidikan karena budaya patriarki yang ada di masyarakat Tiongkok. Orang tua memberikan pendidikan yang berbeda kepada laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki menerima pendidikan dari tutor atau sekolah, sedangkan hanya dari keluarga bangsawanlah para perempuan dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki, tetapi hanya dapat dididik di rumah. Selain itu, perempuan wajib mempelajari keterampilan yang harus dikuasai seperti memasak, menyulam, dan lain-lain. Dalam budaya patriarki, sudah lama terdapat pandangan tentang status serta peran perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Berdasarkan kutipan tersebut, kuatnya budaya patriarki yang terjadi pada masa itu, perempuan tidak dapat dididik seperti laki-laki pada masanya, dan membuat perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lantaran Engtai seorang perempuan, ia mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya. Ia bersikeras untuk menyamar terlebih dahulu agar dapat belajar di Hangzhou, karena sekolah tersebut dikhususkan bagi laki-laki. Dalam kisah Engtai, ia harus menyamar menjadi seorang laki-laki jika ingin melanjutkan pendidikan. Budaya patriarki ini merupakan suatu adat turun-temurun yang sulit untuk dihilangkan. Padahal niat Engtai baik. Jika ia mendapatkan kebebasan dalam menuntut ilmu, ia sudah pasti akan mendapatkan kepandaian. Bahkan, bukan tidak mungkin bagi Engtai untuk dapat melakukan sesuatu bagi negaranya di masa depan. Sehingga tidak ada ketimpangan gender antara laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan haknya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa Engtai sebagai seorang perempuan memiliki gagasan mengenai kebebasan perempuan untuk mengenyam pendidikan di sekolah, yang dimana masyarakat patriarki ini mengontrol setiap kebebasan dan gerakan perempuan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai representasi perempuan dalam budaya patriarki, analisis perbandingan pada novel Romeo Juliet dan Sanpek Engtai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.